dan bahagia. Perkenalkan, saya Elisa Noventia Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tengaran, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang artinya pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mengetahui dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, saya memandang murid sebagai objek dari pembelajaran, di mana saya sebagai guru adalah penentu jalannya pembelajaran di kelas dan memiliki kuasa penuh untuk mengatur pembelajaran. Kegiatan pembelajaran masih berfokus pada saya sebagai guru atau teacher-centered untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran hanya dinilai berhasil bila murid mendapatkan nilai setinggi-tingginya di atas KKM. Murid yang pintar menjadi pusat perhatian di kelas, dan murid yang kurang menjadi terabaikan. Penilaian juga hanya dilakukan dari penilaian pedagogik saja melalui ulangan atau tes tertulis. Setelah mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya melihat murid sebagai subjek dari pembelajaran di kelas atau pusat pembelajaran, student-centered. Pembelajaran kini dirancang dan dilaksanakan dengan menjadikan murid sebagai pertimbangan utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Bila kegiatan difokuskan pada murid, mereka akan lebih merasa didengar karena memiliki kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Setiap murid diberikan hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran dibuat lebih bervariasi di kelas. Model pembelajaran dan metode pembelajaran inovatif, kreatif digunakan secara bergantian agar anak lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan pembelajaran pun menjadi lebih bermakna. Saya sebagai guru lebih melihat dan mempertimbangkan perbedaan karakteristik, bakat minat, dan budaya murid untuk kemudian memfasilitasinya melalui pembelajaran yang tepat. Penilaian tidak hanya didasarkan pada penilaian kognitif, melainkan keterampilan dan juga sikap. Kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid untuk mengetahui apa yang murid senangi dan tidak, pembelajaran yang seperti apa yang berhasil dan tidak, serta perlunya ada perbaikan pembelajaran atau tidak ke depannya. Yang bisa saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah menjadi guru yang berhamba pada murid, dengan artian harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien serta menyenangkan. Dengan cara merancang dan memfasilitasi pembelajaran yang berfokus pada murid dengan pembelajaran inovatif dan kreatif, lebih berfokus pada proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran, serta meningkatkan soft skills anak, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Teach, love, inspire. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi, dan yang terpenting jauh dari unsur paksaan dan ancaman hukuman. Hal inilah yang hendaknya menjadi pembiasaan oleh seluruh guru.
Meski awalnya terasa berat, bila dilandasi dengan niat, maka tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Dari terbiasa hingga akhirnya membudaya.